Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya akan membahas tentang soal halaman 121 buku kimia Intan Pariwara kelas 11 MIPA. Oke, soal yang pertama. Nah, di sini ada soal pertama, kedua, dan ketiga. Langsung aja ya, soal pertama. Untuk persamaan ketetapan setimbang. Oke, untuk persamaan itu sendiri, ingat ya, persamaan kimia Kc itu maka harus konsentrasi produk dipangkat koefisien dibagi konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Nah, untuk Kc itu sendiri maka yang wajib dihitung adalah dalam wujud gas dan dalam bentuk aqueous dalam bentuk aqueous. Kemudian syarat yang kedua adalah harus dalam keadaan setara. Kita lihat reaksinya sudah dalam keadaan setara ya. Jadi kita langsung masukkan saja ke dalam rumusnya. Kemudian hilangkan yang tidak dibutuhkan dalam bentuk liquid dan solidnya. Jadi langsung masuk deh. H plus, pangkatkan koefisiennya yaitu 3. Kemudian dibagi konsentrasi Al dengan ionnya 3 plus. Oke, berarti jawabannya A. Lanjut yang kedua, yaitu manakah yang merupakan reaksi heterogen. Namanya heterogen berarti wujud zatnya lebih dari satu. Jadi nggak cuma gas saja, tapi ada gabungan lebih dari satu tersebut. Kalau misalnya homogen berarti semuanya sama. Berarti semua wujud zatnya sama ya guys. Nah, di sini kalau misalnya yang D, itu jawaban yang paling tepat ya. Karena ada gas, ada... bukan D, tapi C. Ada solid, ada gas, ada solid, ada gas. Begitu. Lanjut soal nomor 3. Nah, cermati reaksi penguraian berikut. Kalau misalnya di sini kita mulai ada yang pertama. Jika dalam sistem keseimbangan ditambahkan katalis, jumlah H2 dan O2 yang terbentuk akan bertambah. Oke, dalam keseimbangan itu sendiri ada beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah konsentrasi, yang kedua adalah katalis, yang ketiga volume dan tekanan, yang keempat adalah suhu. Nah, untuk katalis itu sendiri dia tidak akan mempengaruhi pergeseran keseimbangan. Jadi nggak ngaruh, nggak bakal bertambah ataupun berkurang, hanya mempercepat laju reaksi. Jadi kalau misalnya ada penambahan katalis nih dalam reaksi keseimbangan, maka reaksi tersebut akan lebih cepat untuk mencapai keseimbangan. Begitu. Oke, kita lanjut soal yang B. Jika gas O2 yang terbentuk segera diambil. Oke, O2 ini kan di sebelah kanan ya, di sebelah kanan alias di sebelah produk. Nah, kalau misalnya ini ada jungkat-jungkit, berarti ini sebagian kiri dan ini bagian kanan. Untuk yang O2 terbentuk diambil, produk akan dihasilkan akan bertambah. Oke, untuk diambil, kalau diambil berarti berkurang. Kalau berkurang maka akan tetap di daerah tersebut. Nah, untuk O2 itu sendiri ini merupakan di daerah produk. Nah, produk itu di sebelah kanan. Nah, berarti akan tetap di daerah tersebut. Jumlah produk yang dihasilkan bertambah. Oke, karena bergeser ke arah kanan, maka akan tetap di sebelah kanan. Jadinya produknya akan bertambah. Betul ya? Yang B. Sekarang kita yang C. Jika suhu dinaikkan, jumlah H2 dan O2-nya akan berkurang. Oke, kita mulai yang C. Untuk yang C itu jika suhunya dinaikkan. T-nya dinaikkan artinya kan berarti suhunya ditambah ya. Berarti akan bergeser ke arah yang plus alias delta H plus begitu. Nah, kita lihat untuk delta H plus itu sendiri, di sini delta H plus berarti ini merupakan daerah endoterm. Kemudian berarti yang endoterm siapa saja? Ya, endotermnya berarti semuanya yang berada sebelum tanda panah sesudah tanda panah ya. Ya, ini mewakili endoterm. Nah, berarti untuk yang hijau ini sendiri untuk 2H2O ini merupakan eksoterm. Nah, karena T-nya dinaikkan maka akan bergeser ke daerah delta H. Berarti daerah delta H-nya itu kan bagian produk. Berarti akan bergeser ke daerah produk. Jumlah H2 dan O2 yang terbentuk akan berkurang. Loh, justru harus bertambah dong karena bergeser ke arah kanan alias ke arah produk. Kemudian berarti salah ya yang C. Kemudian jika volume sistem diperbesar. Oke. Jika volumenya diperbesar, perbesar otomatis T-nya kecil. Ketika T-nya kecil, maka akan bergeser ke arah delta AN yang besar. Ingat untuk menentukan ini yang dipakai gas dan aqueousnya sama tetap ya. Nah, kita lihat untuk daerah ungu ini berarti ada 3 koefisien. Sedangkan untuk daerah hijau ini ada 2 koefisien. Berarti bergeser kemana? Ke arah
kanan alias ke arah produk. Begitu, ini juga salah ya. Jika tekanan dinaikkan, keseimbangan tidak akan bergeser. Oke, jika tekanan dinaikkan, tekanan ini tidak akan bergeser ketika jumlah koefisiennya sama. Sedangkan ini koefisiennya berbeda ya. Kalau tekanan dinaikkan berarti volume diperkecil. Berarti bergeser ke arah T T yang kecil. Maksudnya koefisien yang kecil berarti harusnya ke arah eksoterm. Oke, berarti jawabannya adalah B. Oke, lanjut. Soal nomor 4. Disajikan grafik keseimbangan antara zat A dan B dan C sebagai berikut. Oke, reaksi keseimbangan dengan grafik ya. Kita mulai untuk yang nomor 4 terlebih dahulu. Untuk nomor 4 itu sendiri, kita lihat yang produk itu awalnya sedikit akan menjadi banyak. Sedangkan untuk reaktan itu awalnya banyak ya, akan menjadi sedikit lama-lama. Ibaratnya apa yang direaksikan lama-lama akan habis menjadi produk begitu. Jadi kalau misalnya kita produk misalnya makin banyak, berarti C dan B. Oke, kita ada produk itu, ini bagian reaktan, kemudian ini bagian produk. Nah, untuk produk sendiri itu C dan A. Secara otomatis, C dan B, maaf. C dan B. C dan B. Berarti yang bagian reaktannya apa? Reaktannya adalah A. Karena makin berkurang ya. Oke. Dari A, C. Nah, sekarang koefisiennya bagaimana? Kita lihat aja jumlah di sini. Ini B-nya 0,1. Berarti anggap aja 1. Kemudian C-nya ada berapa? 0,1 sampai ke 0,3. Berarti ada 2C. Sedangkan untuk A itu sendiri 0,4 sampai 0,2. Berarti ada 2 jaraknya. Berarti 2A menjadi 2C ditambah 1B. Oh, C-nya 3 guys. Maaf. 3 C sama 1B. Berarti jawabannya adalah B. Oke. Sekarang nomor 5. Untuk nomor 5 itu sendiri dalam suatu volume suhu 25 pada setimbangan dengan Untuk nomor 5 KC itu dibagi menjadi 2, langsung dan tidak langsung. Untuk cara langsung sendiri itu syaratnya adalah dia harus semuanya dalam keadaan setimbang. Kita lihat 2C dalam bentuk solid ditambah O2 dalam wujud gas menjadi 2CO dalam wujud gas. Nah, semuanya harus dalam keadaan setimbang. Kita lihat dalam keadaan setimbang konsentrasi C itu 0,4 molaritas, sedangkan O2-nya itu 0,2 molaritas, sedangkan ini 0,8 molaritas. Oke, bisa dilihat bahwa semuanya sudah dalam keadaan setimbang, sudah diketahui. Jika salah satu tidak diketahui, maka dianggap cara tidak langsung, yaitu menggunakan MBS. Karena sudah semuanya sudah diketahui, kita langsung masukkan ke dalam rumus KC, dan ini sudah setara ya. Kalau sudah setara, maka kita tinggal lihat yang tidak dipakai mana. Oke, ini. Berarti tinggal CO pangkat 2 dibagi O2 ya, O2, konsentrasi O2. Untuk CO sendiri berarti 0,8 pangkatkan 2 dibagi 0,2 saja. Oke, berarti jawabannya adalah C. Oke, demikian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.